Halo Shalom murid Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berdoa semuanya kita dalam keadaan di hari ini penuh dengan Roh Kudus. Hidup kita, roh jiwa tubuh kita dikuasai oleh Roh Kudus. Bahkan perjalanan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hanya kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kita dan atas semua area kehidupan kita. Hanya kerajaan Tuhan saja yang ditegakkan dan diperluas dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini yang perlu kita renungkan, untuk kita cermati, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita itu dalam Roma 15 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Rasul Paulus berkata bahwa penting sekali dalam perjalanan pelayanan kita, dalam setiap pemberitaan kita, dalam setiap tanggung jawab kerohanian spiritual dimanapun kita berada, bahwa kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Kita memerlukan kuasa Roh Kudus, kita membutuhkan tanda-tanda, kita membutuhkan kuasa mujizat. Bukan tentang kuasanya, tapi pribadi Roh Kudus yang memperlengkapilah. Rasul Paulus mengingatkan bahwa waktu dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dalam perjalanan kelilingnya, maka Roh Kuduslah yang memimpin dia, Roh Kuduslah yang membantu dia, kuasanya lah yang menopang akan dia. Sehingga dalam perjalanannya bukan kuatnya lagi, bukan gagahnya lagi, bukan mampunya, bukan bisanya. Kadang-kadang terbatas fisik kita, jiwa kita ini kadang-kadang mengikuti kondisi jiwa yang tidak menentu. Kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Ke keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita kadang-kadang juga mempengaruhi akan keadaan batin kita. Makanya kita butuh kuasa Roh Kudus menolong perjalanan kita, terutama perjalanan kehidupan dan pelayanan yang ada. Demikian juga di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa pemberitaannya bukanlah pemberitaan di luar apa yang dikerjakan Kristus. Ini penting bagi kita para murid yang ada. Terkadang kita sudah asik menceritakan tentang diri kita, menceritakan hanya kesaksian kita, menceritakan perbuatan manusia dan segala-galanya, tanpa kita memikirkan ulang sebenarnya Injil yang murni tentang apa yang dikerjakan Kristus dan apa yang diajarkan Kristus. Itulah yang utama dalam pemberitaan kita. Nah, kuasa Roh Kuduslah, kuasa mujizatnya, kuasa tanda-tandanya ayat 19 yang akan membantu, memperlengkapi, menopang, sehingga Injil yang diberitakan, yaitu apa yang dikerjakan Yesus Kristus saja, itu bagi banyak orang tidak membosankan. Membosankan kalau hanya sekedar berita saja, tapi tidak membosankan kalau berita itu disampaikan dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa dan tanda-tanda, dengan mujizat. Beritakan Injil, sembuhkan orang sakit. Beritakan Injil dan lepaskan orang yang terikat dengan keterikatan. Beritakan Injil dan usir setan. Beritakan Injil dan hadirkan kerajaan Tuhan. Beritakan Injil dan dampingi orang untuk memperluas kerajaan Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita, firman Tuhan mengingatkan kita dalam Roma 15 ayat 18 dan 19. Kita nggak bisa menggunakan kepandaian otak kita, kepandaian kesanggupan kita, bahkan pengalaman-pengalaman kita, bahkan sistem dunia yang kita buat yang secanggih, sehebat, seluar biasa apapun persiapannya. Kita perlu datang kepada sumber Tuhan yang empunya tuayan, Tuhan yang empunya jiwa-jiwa, Tuhan yang empunya calon-calon pekerjanya, saksi-saksinya bagi dunia ini. Kita sangat bergantung pada Tuhan Roh Kudus. Rasul Paulus mengingatkan, rohlah yang memimpin dia ketika dia berada di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, untuk memberitakan apa yang dikerjakan Yesus di ayat 18, supaya memimpin mereka kepada ketaatan. Kadang-kadang pemberitaan dan pelayanan kita itu memimpin orang kepada pengetahuan, memimpin orang sekedar tahu tentang Tuhan, sekedar tahu tentang pelayanan, sekedar tahu tentang dunia misi, sekedar tahu tentang pemuritan, tapi nggak memimpin mereka kepada ketaatan. Kekuatan kuasa Roh Kuduslah yang bukan sekedar membuat orang terpukau waktu kita berkata-kata, tapi terinspirasi, terdorong untuk mengaplikasikan dan memultiplikasikan. Dikatakan ayat 18 bahwa Rasul Paulus
Kita seharusnya yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus memimpin